Bab 1258. Satu pedang. Harus dikatakan bahwa Mileye tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Pemikiran Geni Chen ini sungguh berbeda. Savera Mu juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sungguh anak yang lucu. Geni Chen berjalan ke arah Savera Mu, dia melirik ke kejauhan, dan berkata, "Aku merasa sedikit berbahaya." Mileye mendongak, dan dia juga merasa sedikit berbahaya saat ini. Savera Mu tersenyum dan berkata, "Seseorang akan datang." Begitu suaranya jatuh, tiba-tiba ada getaran hebat tidak jauh di depan mereka bertiga, dan kemudian, seorang pria paruh baya muncul di depan mereka bertiga. Orang yang datang adalah Perdana Menteri Kerajaan Dewa Sumeru, Toraja Fang. Toraja Fang menatap Savera Mu, "Yang mulia tuanku." Savera Mu tersenyum dan berkata, "Kita bertemu lagi." Toraja Fang berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah yang mulia tuanku mencoba mengalahkan kerajaan Dewa Sumeru sendirian?" Sudut mulut Savera Mu sedikit terangkat, "Apakah tidak mungkin?" Toraja Fang memandang Savera Mu dan tidak berbicara. Nyatanya, kerajaan Dewa Sumeru tidak takut dengan wanita di depannya. Namun, mereka tidak mau bertarung dengan Savera Mu. Jika master seperti itu mati-matian bertarung dengan kerajaan Dewa Sumeru, itu akan sangat merugikan kerajaan Dewa Sumeru. Saat ini, Savera Mu tiba-tiba mengeluarkan ruang buku milik Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Katakan pada Yang Mulia Raja kalian, ruang buku ini ada di tanganku, dan di dalam ruang buku ada kitab Taoisme." Toraja Fang menatap Savera Mu. Saat ini dia sedikit bingung dengan maksud Savera Mu. Apa yang akan dia lakukan? Arogan. Kepercayaan diri. Ekspresi Toraja Fang menjadi lebih serius. Sangat tidak mungkin master seperti Savera Mu menjadi bodoh dan sombong, karena pihak lain berani datang ke sini. Hanya ada satu penjelasan, pihak lain memiliki kepercayaan diri. Savera Mu tiba-tiba tertawa, "Bukankah kalian menginginkan kitab Taoisme? Aku membawanya ke kalian." Toraja Fang menatap Savera Mu, "Yang mulia tuanku, tunggu sebentar." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Savera Mu tiba-tiba berkata, "Tidak perlu." Toraja Fang memandang, Savera Mu tersenyum dan berkata, "Aku datang untuk membunuh orang hari ini, bukan untuk bernegosiasi." Setelah selesai berbicara, dia mengguncang Toraja Fang dengan tangan kanannya di udara. Bang! Ruang hampa tempat Toraja Fang berada segera menjadi tidak nyata. Wajah Toraja Fang berubah drastis, dan dia hendak mundur, tetapi masih agak terlambat. Kekuatan yang kuat langsung memenjarakannya. Pada saat ini, pisau lempar tiba-tiba muncul dari langit di atas kepala Savera Mu. Saat pisau lempar muncul, ekspresi Mileye dan Geni Chen langsung berubah. Bahaya. Inilah yang dirasakan keduanya saat ini. Ekspresi Mileye sangat serius, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tubuh fisiknya tidak dapat menangani pisau lempar ini. Ada cibiran di sudut mulut Savera Mu. Dia tidak peduli dengan pisau lempar, tapi menjabat tangan kanannya. Bang! Kemudian Toraja Fang langsung dibunuh. Jiwa spiritual hilang. Karena Toraja Fang langsung dimusnahkan. Kali ini pisau lempar di atas kepala Savera Mu sempat berhenti karena dihadang oleh gumpalan jiwa pedang. Savera Mu melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu pisaumu yang patah bisa menghentikanku?" Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya. Bang! Pisau terbang itu hancur secara langsung. Savera Mu melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, biarkan aku melihat berapa banyak yang akan dibayar kerajaan Dewa Sumeru untuk membunuhku." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Mileye dan Geni Chen buru-buru mengikuti.
Geni Chen dengan ringan menyentuh Mileye dengan lengannya. Dia luar biasa. Mileye mengangguk. Jelas, saferamu lebih kuat dari yang dia duga. Seberapa kuat saferamu? Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga, dan tak lama kemudian, mereka bertiga melewati cahaya putih dan sampai ke wilayah laut. Sepintas penuh dengan pegunungan. Mileye memandang saferamu, dan saferamu tersenyum dan berkata, "Ini kerajaan Dewa Sumeru, juga dikenal sebagai dunia Dewa Sumeru." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Aku dengar keluarga kerajaan Dewa Sumeru memiliki darah leluhur, bukan?" Saferamu tertawa, "Ya, darah leluhur sangat kuat." Mileye dengan cepat bertanya, "Dibandingkan dengan garis darahku, siapa yang lebih kuat?" Saferamu berkedip, "Kenapa kalian tidak bertarung nanti?" Mileye berpikir sejenak, "Tidak masalah." Saferamu tertawa, "Sudah datang." Begitu suaranya jatuh, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di langit di depan mereka bertiga. Fino Song, Panglima Pasukan Langit Kerajaan Dewa Sumeru. Fino Song memandang Saferamu, yang mulia agak keterlaluan. Saferamu tertawa dan berkata, "Tidak terima. Ayo pukul aku." Fino Song sedikit menyipitkan matanya, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dan pada saat ini, Saferamu tiba-tiba meninju, "Minggir." Suara itu seperti guntur, mengguncang dunia. Suaranya mengandung jiwa tinju. Dengan satu pukulan, wajah Fino Song berubah drastis. Dia menyilangkan tangannya dan membanting ke depan, mengejutkan langit dan bumi. Saat suara itu turun, Fino Song tiba-tiba muncul sebuah gunung imajiner yang membentang melintasi langit dan bumi, seperti tembok besi. Namun, saat tinju Saferamu menyerang, gunung ilusi itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu terbelah, dan kemudian hancur. Bang! Fino Song mundur 10.000 kaki dalam sekejap. Langsung dikalahkan. Mileye melirik Saferamu, hatinya sangat terkejut. Seberapa kuatkah Safera ini? Geni Chen juga kaget di hatinya, tidak seperti Mileye, dia kaget di hatinya, tapi di wajahnya, matanya terbuka lebar. Saat ini, dia sedikit tidak percaya diri. Dia selalu merasa bahwa dia sangat kuat, tetapi sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak begitu kuat. Di langit jauh, Fino Song menatap Saferamu. Saat ini, hatinya sangat terkejut. Kekuatan wanita di depannya ini jauh melebihi harapannya. Dia sama sekali bukan lawannya. Pada saat ini, tubuh Fino Song berangsur-angsur menjadi tidak nyata. Ingin pergi. Di kejauhan, sudut mulut Saferamu sedikit terangkat, mau pergi. Setelah selesai berbicara, dia hendak bergerak, ketika 4 pria paruh baya dengan kotak pedang di punggungnya tiba-tiba muncul tidak jauh dari Saferamu. Pria kotak pedang di depan menatap Saferamu, Sekte Pedang Abadi meminta nasihat yang mulia. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk pedang keluar. Weng! Suara 4 dengungan pedang tiba-tiba bergema dari lapangan. Kemudian 4 pedang terbang tiba-tiba melesat ke langit. Di udara ke-4 pedang terbang itu menebas lurus ke bawah seperti 4 bintang jatuh, secepat guntur. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye berangsur-angsur menjadi serius. Tingkat alam tahu pedang ke-4 orang ini ternyata adalah kebebasan hati pedang. Pencapaian tahu pedang ini sangat tinggi. Ke-4 pedang terbang menebas Saferamu dari 4 sudut. Harus dikatakan bahwa ke-4 pedang ini sangat kuat dan tidak terkalahkan. Di bawah, Saferamu menggelengkan kepalanya, hanya gerakan bagus. Setelah selesai berbicara, dia menginjak kaki kanannya dengan ringan. Bang! Dalam sekejap, ke-4 pedang itu berhenti di udara, dan pada saat berikutnya, dia memutar tangannya dengan ringan, potong.
Saat suara itu terdengar, keempat pedang itu membalikkan bilahnya dan menebas langsung keempat kultivator pedang. Melihat pemandangan ini, wajah keempat kultivator pedang berubah drastis. Mereka hendak mengendalikan keempat pedang terbang tersebut, namun pada saat ini, kecepatan keempat pedang terbang tersebut tiba-tiba meningkat tajam. Cici. Kepala keempat kultivator pedang terbang keluar sebelum sempat bereaksi. Pilar darah. Saveramu bergerak dengan tangan kanannya, dan keempat pedang terbang itu mendarat di depan Mileye. Untukmu. Mileye buru-buru mengambil keempat pedang itu, ini barang yang bagus. Saat ini, Saveramu melihat ke ujung langit, dan berkata sambil tersenyum, Raja Sumeru, tidakkah kamu keluar untuk menemuiku? Atau apakah kamu akan terus mengirim orang untuk mati? Saat ini, bayangan tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah naga putih dan mahkota naga, memancarkan paksaan tak terlihat dari tubuhnya. Tidak hanya itu, ada naga terbang emas di sekelilingnya. Mileye berbisik, ini guru kerajaan Dewa Sumeru. Saveramu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya. Mileye menatap guru kerajaan Dewa Sumeru, dia tidak bisa merasakan aura orang lain. Jelas, kekuatan lawan berada di atas alam escape. Dan itu artinya, Saveramu juga berada di atas alam escape. Di atas alam escape. Memikirkan hal ini, kulit kepala Mileye kesemutan. Wanita ini sudah sampai di atas alam escape, tapi masih di 5 dimensi. Bagaimana orang-orang di 5 dimensi melawannya? Belum lagi 5 dimensi, bahkan dunia Tao pun tidak bisa melawannya. Kak Savera ini terlalu mesum. Mileye terkejut karena dia telah menebak kekuatan Saveramu. Dalam benaknya, Saveramu ini mungkin adalah alam escape ekstrim, dan itu adalah jenis alam escape yang sebenarnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain sudah berada di atas alam escape. Di ujung langit, guru kerajaan Dewa Sumeru memandang Saveramu, yang mulia sangat sombong. Saveramu tersenyum dan berkata, aku akan memberi kamu 2 jalan. Pertama, dalam waktu 3 tahun, tidak ada seorang pun dari kerajaan Dewa Sumeru yang diizinkan masuk ke dunia Tao. Kedua, bunuh aku sekarang. Tentu saja, mungkin juga aku yang akan membunuhmu. Guru kerajaan Dewa Sumeru tersenyum dan berkata, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Saveramu mengangguk, ya. Setelah selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, pedang datang. Saat suara itu terdengar, sebuah pedang tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Mileye, dan saat berikutnya, pedang itu langsung muncul di tangan Saveramu. Pedang Tiandao. Saveramu menatap Mileye, dan berkata sambil tersenyum, lihat, mari kita lihat bagaimana Kak Savera menggunakan pedang. Setelah suara itu terdengar, dia memegang pedang dan menebas ke arah langit. Energi pedang menembus udara. Energi pedang sederhana, terbang dengan biasa, bahkan Mileye tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa. Namun, ekspresi guru kerajaan Dewa Sumeru berubah. Ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Pada saat ini, guru kerajaan Dewa Sumeru tiba-tiba membuka telapak tangannya, lalu mengguncangnya dengan keras, tahan. Setelah suara itu turun, naga raksasa emas di sampingnya tiba-tiba meraung, lalu langsung berubah menjadi cahaya emas untuk menghadangnya. Energi pedang tiba. Bang! Cahaya emas hancur secara langsung, dan kemudian, jeritan melengking bergema dari langit. Itu dari naga emas. Ada rasa sakit tak berujung dalam suara naga emas. Dan guru kerajaan Dewa Sumeru itu sendiri mundur dengan ganas, mundur puluhan ribu mil, namun gumpalan energi pedang itu tetap tidak bubar. Setelah guru kerajaan Dewa Sumeru berhenti, tubuh fisiknya hancur, dan pada saat yang sama,
seberkas energi pedang muncul sekitar 10 kaki di depannya. Energi pedang tidak memenggal kepala guru kerajaan Dewa Sumeru. Dan pada saat ini, di daerah sekitarnya, banyak master muncul. Di antara mereka ada lebih dari 30 orang di alam escape. Selain itu, ada beberapa master kuat yang tidak diketahui, dan ada banyak master yang datang ke sini. Wajah Mileye menjadi sangat serius. Kerajaan Dewa Sumeru ini seram sekali. Bersambung.